Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 7. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika Lindong melihat pada Kunling, gadis cantik itu segera merajuk, yang kemudian memalingkan wajahnya dari Lindong. Hal ini membuat Lindong tanpa sadar tertawa sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kupikir aku bisa mengatasi hal ini sendirian." Mendengar ucapan dari Lindong, guru pelahap pun hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, "Apakah kamu bisa bertahan atau tidak? Itu adalah sesuatu yang aku lebih tahu darimu. Dengan perlindungan dari Kunling saja, dirimu hanya memiliki 50% memiliki peluang untuk sukses. Dan aku tidak ingin menempatkan warisanku di dalam resiko kegagalan yang besar." Mendengar kata-kata dari guru pelahap itu, Lindong merasakan keringat dingin kini telah muncul di dahinya, yang kemudian tanpa sadar Lindong pun mengatakan, "Apa? Dengan seseorang melindungiku saja, aku hanya memiliki peluang 50% untuk berhasil. Bukanlah peluang untuk sukses adalah terlalu rendah." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, guru pelahap hanya bisa mengangkat alisnya. Lalu dia mengatakan, "Apakah menurutmu warisanku itu adalah warisan biasa? Karena di zaman kuno, guru pelahap ini hanya lebih lemah dari leluhur Simbol dan juga guru es. Selain itu, hampir tidak mungkin baginya untuk menghitung berapa jumlah Raja Yimo yang telah tewas di tangannya. Oleh karena itu, prestasi seperti ini hampir tidak tertandingi. Bahkan warisannya juga bukan merupakan warisan yang biasa-biasa saja." Mendengar kata-kata dari guru pelahap, Lindong hanya bisa tertawa pahit di dalam hatinya. Meskipun dia sangat ingin mendapatkan warisan dari guru pelahap itu, namun Lindong saat ini menolak untuk memohon pada Kunling demi melindungi dirinya. Lagi pula, sebelumnya Lindong telah membantu Kunling. Jika pada saat ini Kunling masih tidak ingin membantu Lindong, maka dia tidak ingin memohon pada gadis itu. Kunling yang berada di samping Lindong hanya bisa terdiam sampai detik ini. Hal itu membuat suasananya menjadi cukup hening. Segera setelah itu, ekspresi keras kepala di raut wajah dari Kunling tiba-tiba saja mengendur. Karena pada saat ini, Kunling teringat dengan tangan Lindong yang sedang terulur pada saat dia tidak berdaya. Yang kemudian, Lindong pun langsung menggendong Kunling sampai pada akhirnya mereka tiba di tempat ini. Ketika mengingat perbuatan baik dari Lindong, pada akhirnya Kunling segera mengatakan, "Leluhur, aku bersedia untuk melindunginya sekali saja." Mendengar ucapan dari Kunling itu, guru pelahapannya bisa tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa keturunannya bersedia untuk memberikan perlindungan pada Lindong. Kali ini, wajah cantik dari Kunling telah berubah menjadi cukup memerah. Dia menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Meskipun orang ini cukup menjijikkan, namun aku masih bisa membedakan mana teman dan juga mana musuh. Sebelumnya, dia telah membantuku dan aku akan membalas budi atas kebaikannya." Mendengar ucapan dari Kunling itu, Lindong sedikit terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melirik pada gadis cantik itu. Segera setelah itu, Lindong menangkupkan kedua tangan, lalu dia mengatakan, "Nona Kunling, aku pasti akan mengingat dan juga membalas kebaikanmu kali ini. Jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk bisa membantu dirimu." Sambil memalingkan wajahnya dari Lindong, Kunling pun menjawabnya, "Aku akan baik-baik saja selama kamu tidak menggunakan batu simbol pelahap di dalam tubuhmu untuk menggertakku." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian dia dengan serius mengatakan, "Nona Kunling, kamu bisa percaya padaku bahwa aku akan menjauh darimu di masa depan. Dan hal ini kemungkinan bisa mencegahku untuk mempengaruhimu secara negatif." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Kunling hanya bisa mengerutkan keningnya sambil mengepalkan tangannya. Dan tatapan mata dari Kunling pada saat ini melihat pada Lindong. Dia bisa merasakan bahwa kemarahan di dalam hatinya kali ini telah menyebar. Sementara Lindong, dia cukup kebingungan ketika dilihat oleh Kunling dengan cara yang cukup aneh. Guru pelahapannya bisa melihat mereka berdua sambil tersenyum, tapi guru pelahap tidak berbicara. Detik berikutnya, dia melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Kalau begitu, aku akan meninggalkan warisanku ini untuk kalian berdua."
Sementara Lindong merasa cukup bersuka cita. Dia menangkupkan kedua tangan pada guru pelahap sambil mengatakan, "Terima kasih banyak, tetua." Guru pelahap hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Namun, sebelum aku menyerahkan warisanmu, izinkan diriku meminjam tubuhmu untuk sebentar saja." Lindong pun cukup kaget, yang kemudian berkata, "Hah? Meminjam tubuhku?" Dia benar-benar tidak mengerti maksud dari guru pelahap yang mengatakan ingin meminjam tubuh dari Lindong. Guru pelahap pun kali ini berkata, "Beberapa makhluk kurang ajar sebenarnya telah memasuki dunia ini. Aku harus pergi dulu untuk melakukan pembersihan pada para komentator yang sering meminta tambahan durasi. Namun, saat ini aku perlu meminjam tubuhmu untuk bisa melepaskan kekuatan penuhku." Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, "Hah? Makhluk kurang ajar? Apakah itu adalah Yimo?" Sambil tertawa, guru pelahap pun mengatakan, "Benar. Ada 4 Raja Yimo telah muncul di tempat ini, dan 1 orang yang sebelumnya telah kukalahkan." Mendengar ucapan guru pelahap itu, Lindong cukup kaget. Tanpa sadar, dia mengatakan, "Apa? 4 Raja Yimo telah muncul di tempat ini?" Meskipun guru pelahap tampak tetap tenang, namun ekspresi di raut wajah Lindong saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Karena Lindong sangat tahu, seorang Raja Yimo itu sudah setara dengan seorang di tahap reinkarnasi. Selain itu, pada saat ini 4 Raja Yimo telah hadir. Barisan ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Sementara Kunling yang ada di samping Lindong, dia segera berkata dengan nada suara yang cukup ragu-ragu, "Leluhur, aku pikir ahli reinkarnasi tidak bisa memasuki ruang yang hancur ini." Guru pelahap pun kemudian menjawabnya, "Memang seharusnya mereka tidak bisa masuk. Namun, selalu ada celah di dunia ini, karena Jiu Feng mampu menekan kekuatannya untuk bisa memasuki ruang ini. Bahkan para Yimo itu juga pasti bisa melakukannya, karena mereka adalah makhluk yang pintar dan juga misterius." Tiba-tiba saja raut wajah Lindong dipenuhi dengan kecemasan, yang kemudian dia mengatakan, "Oh tidak, Xiao Dao dan juga yang lainnya masih ada di luar sana." Lindong sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Xiao Dao jika mereka diserbu oleh 4 Raja Yimo. Sementara guru pelahap dengan nada suara yang cukup lemah, dia kali ini mengatakan, "Tenang saja kau ini. Dengan adanya diriku di tempat ini, para Yimo itu tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Ya, meskipun diriku sudah mati, bukan sesuatu yang mustahil bagiku untuk melawan mereka." Guru pelahap mengatakan hal ini dengan nada suara yang mengandung aura kebanggaan serta kesombongan dari ahli tingkat atas yang pada saat itu namanya telah menjulang tinggi dan berdiri di puncak dunia zaman kuno. Lindong kemudian berkata dengan nada suara yang dalam, "Jika begitu, tolong bantu kami, tetua." Guru pelahap pun dengan lembut menganggukkan kepalanya, dan detik kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya hitam yang kemudian menembak ke arah dada Lindong. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong pun menegang karena dia bisa merasakan aura yang sangat mengerikan sedang masuk ke dalam tubuhnya. Dan aura ini dahulu kala adalah milik penguasa dunia yang sekarang secara perlahan-lahan telah terbangun kembali. Sebuah aura yang sangat menakutkan kini telah dipancarkan oleh guru pelahap yang berada di dalam tubuh Lindong. Detik berikutnya, guru pelahap pun mengatakan, "Lindong, selanjutnya aku akan membiarkanmu untuk melihat kekuatan sebenarnya dari batu simbol yang melahap. Perhatikan dan ingatlah baik-baik." Cerita kemudian berpindah keluar dari istana Dewa Pelahap ini. Di tempat itu, awan hitam yang berisi dengan aura iblis telah menyapu dalam radius yang cukup besar, dan satu-satunya yang tidak bisa tertutup oleh aura iblis ini hanyalah area dalam radius 10.000 kaki dari istana Dewa Pelahap. Sementara tetua Zuli, Liu Qing, Xiao Dao, dan juga banyak individu kuat lainnya pada saat ini memiliki ekspresi di raut wajah yang cukup suram ketika tatapan mata mereka melihat ke arah depan sana. Kali ini, tubuh mereka semuanya terus terdorong mundur. Faktanya, sirkulasi kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka sebenarnya telah melambat
akibat tekanan dari 4 Raja Yimo yang cukup menakutkan yang telah muncul di tempat ini. Karena 4 Raja Yimo bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani dengan mudah. Sosok hitam yang duduk di atas tahta yang terbuat dari awan pada saat ini segera berkata, "Mari kita singkirkan mereka dulu. Setelah itu, kita akan menghancurkan istana Dewa Pelahap." Mendengar instruksi itu, keempat Raja Yimo pun menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, mereka segera mencetikkan jari sebelum pada akhirnya 4 cahaya iblis langsung ditembakkan dari dalam ujung jari mereka. Cahaya ini pun melesat dengan cepat yang kemudian menembus ruang dimensi. Setelah itu, banyak individu kuat yang hadir di tempat ini tidak memiliki waktu untuk menghindar. Sebelum pada akhirnya tubuh mereka pun meledak menjadi kabut darah. Bahkan roh Yuan mereka juga telah gagal untuk melarikan diri dan langsung dihancurkan begitu saja. Melihat adegan ini, Tetua Suli dan juga yang lainnya hanya bisa mengepalkan tangan sambil berteriak, "Jabingan!" Kilatan brutal dan juga sadis kali ini telah terpancar jelas dari tatapan 4 Raja Yimo itu. Sambil tertawa kecil, mereka pun mengayunkan lengan baju yang kemudian 4 cahaya iblis yang lainnya langsung menyerbu kembali ke arah depan. Ketika melihat serangan ini, Tetua Suli hanya bisa berteriak dengan keras, "Liu Qing, Kun Yuan, Mudi, ayo kita maju bersama-sama dan lakukan perlawanan." Sampai detik ini, mereka berempat adalah orang yang nyaris tidak mampu melawan 4 Raja Yimo. Sementara para ahli yang lainnya di tempat ini, mereka langsung binasa setelah melakukan kontak dengan cahaya iblis yang melesat. Ketika mendengar instruksi dari Tetua Suli, Liu Qing dan juga Kun Yuan dengan cepat menganggukkan kepala mereka tanpa ragu-ragu. Sementara di sisi lain, Tetua Mudi masih terdiam sejenak, namun pada akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya yang kemudian mulai melakukan pergerakan. Tetua Mudi tahu jika dirinya bertarung sendirian di tempat ini, kemungkinan besar dia juga akan mati. Lebih baik bergabung dan melakukan pertarungan secara bersama-sama. 4 orang pada saat ini sudah bergegas maju secara bersamaan. Kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka pun dilonjakkan dengan cara gila-gilaan, dan hal itu mengandung aroma reinkarnasi yang menyebar di dalam kekuatan Yuan itu. Jelas mereka berempat sebenarnya telah melepaskan kekuatan hingga batas tertinggi. Sementara cahaya iblis telah menembus langit. Detik berikutnya, cahaya itu pun meledak tepat ketika berada di hadapan mereka berempat. Gelombang kejut dari energi iblis ini sangat menakutkan, yang kemudian menyapu dalam jarak yang cukup luas. Hal ini dalam sekejap saja membuat 4 orang langsung dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Tetua Suli dan juga 3 yang lainnya kali ini telah dipaksa untuk menstabilkan tubuh mereka sebelum akhirnya sebuah teriakan keluar dari dalam mulut mereka. Darah segar pun kali ini juga telah mereka muntahkan. Selanjutnya, wajah mereka berempat dalam sekejap saja telah menjadi pucat. Hal ini membuat Tetua Suli kemudian berkata, apakah ini sebenarnya kesenjangan antara ahli di tahap samsara dan juga tahap reinkarnasi? Melihat pemandangan ini, keempat Raja Yimo itu hanya bisa tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Segera setelah itu mereka mengatakan, kalian berempat baru saja menyentuh reinkarnasi. Namun, kalian benar-benar berani bertarung untuk melawan kita berempat. Sebenarnya, kalian itu sedang mencari kematian. Sebuah kilatan yang cukup brutal terlintas jelas dalam tatapan 4 Raja Yimo itu. Detik berikutnya, awan iblis yang ada di tempat ini segera bergolak, dan hal itu berubah menjadi telapak tangan iblis yang ukurannya 10.000 kaki. Kali ini, tangan itu pun bersiul untuk menghantam puncak Gunung Tunggal yang di atasnya ada istana Dewa Pelahap dari segala arah. Keempat telapak tangan iblis ini benar-benar telah memenuhi seluruh langit. Banyak orang yang melihatnya. Mereka merasa sangat ketakutan. Terlebih lagi, mereka semua bisa merasakan kekuatan penghancur di dalam telapak tangan iblis ini dan membuat mereka tidak mampu melakukan perlawanan. Namun Tetua Suli tidak ingin menyerah begitu saja, yang kemudian dia berkata, semuanya
Ayo kita bergabung dan lakukan serangan secara bersamaan. Setelah Tetua Suli mengatakan hal ini, dia pun kembali mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya. Dan hal itu segera berubah menjadi tirai tipis yang menutupi seluruh langit di atas puncak gunung ini. Beberapa individu kuat yang tersisa, mereka juga langsung bangkit. Yang kemudian mereka berteriak dengan sangat marah sambil mengeluarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Pada akhirnya, hal itu bersiul ke arah langit dan memasuki tirai tipis yang ada di langit itu. Setelah mendapatkan banyak aliran energi Yuan dari para ahli yang ada di tempat ini, tirai cahaya tipis secara bertahap telah mulai mengeras. Sementara itu, warnanya telah berubah menjadi keemasan yang cukup mempesona. Pada akhirnya, empat telapak tangan iblis raksasa benar-benar membanting ke arah tirai tipis itu. Dan kali ini, sebuah cahaya yang benar-benar terang langsung terpancar akibat benturan itu. Gelombang dari riak energi yang sangat menakutkan menyapu seluruh tempat ini secara gila-gilaan. Meskipun tirai tipis itu terlihat cukup rapuh, tapi sebenarnya itu terbuat dari ribuan kekuatan Yuan orang-orang yang ada di tempat ini. Dan alhasil, tirai tipis itu tidak bisa dihancurkan meskipun mendapatkan serangan dari empat telapak tangan raksasa oleh empat Raja Yimo. Melihat pemandangan ini, sosok hitam yang masih duduk di langit, dia hanya bisa mendengus dingin. Segera setelah itu, dia melihat pada keempat Raja Yimo yang ekspresinya pada saat ini sudah sangat jelek. Sosok hitam ini kemudian berdiri sambil berkata, "Kalian bahkan tidak bisa menangani sekelompok semut. Benar-benar mengecewakan." Setelah mengatakan hal ini, sosok hitam itu pun dengan lembut menghentakkan kakinya, dan awan iblis yang ada di tempat ini segera menembus langit, yang kemudian berkumpul secara gila-gilaan hanya dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu sebenarnya telah berubah menjadi manik-manik hitam yang ukurannya sebesar telapak tangan. Detik berikutnya, sambil tersenyum bengis, sosok hitam itu pun menjentikan manik-manik hitam. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, manik-manik hitam ini pun telah bersentuhan dengan tirai tipis yang ada di langit. Pada akhirnya, bung! Tirai tipis itu yang terbuat dari ribuan kekuatan Yuan orang-orang di tempat ini dalam sekejap saja hancur berantakan. Banyak orang yang ada di bawahnya segera memuntahkan darah segar dari dalam mulut mereka. Kelompok Tetua Suli pada saat ini hanya bisa melihat manik-manik hitam yang terus meluncur ke arahnya. Hal itu membuat Tetua Suli mengatakan, "Mungkinkah kita semua telah ditakdirkan untuk mati di tempat ini?" Ketika menyadari bahwa diri mereka akan segera terbunuh di tempat ini, yang bisa dilakukan banyak orang hanyalah menutup mata mereka secara perlahan dan bersiap menghadapi kematian ini. Namun tiba-tiba saja, di saat banyak orang telah merasakan sebuah keputusasaan yang besar, tiba-tiba cahaya hitam kini telah meletus keluar dari dalam istana Dewa Pelahap, yang kemudian hal itu segera menyebarkan suara tawa sambil berkata, "Haha, mencoba bertingkah sesukamu di hadapan istana Dewa Pelahap milikku, Raja Kursi ke-10. Sejak kapan pecundang sepertimu yang hanya tahu bagaimana caranya melarikan diri setelah melihatku memiliki keberanian seperti ini?" Suara itu pun pada saat ini terdengar jelas dan menyebar di seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian, sosok dengan cahaya hitam secara perlahan muncul di depan Tetua Suli, Xiao Diao, dan juga yang lainnya. Sosok ini hanya tersenyum ketika melihat ke arah manik-manik iblis yang mengandung energi penghancur. Dalam sekejap saja, tangannya segera terulur, yang kemudian kekuatan pelahap pun menyebar dalam sekejap saja. Pergerakan dari manik-manik iblis itu menjadi sangat lambat, yang kemudian dengan mudah ditangkap oleh tangan dari sosok ini. Detik berikutnya, sosok itu pun mengencangkan cengkraman tangannya, dan manik-manik iblis yang bahkan tidak bisa diatasi oleh Tetua Suli dan juga pakar-pakar lain yang cukup kuat di tempat ini hancur dalam sekejap saja. Sosok cahaya hitam itu pun kemudian tertawa pelan, lalu mengatakan,
setelah bertahun-tahun lamanya. Hanya seperti ini kekuatan yang kau miliki. Meskipun kau adalah Yimo, secara alami, seharusnya kau itu lebih unggul. Dan superioritas yang kalian miliki seharusnya juga lebih besar. Tetua Suli dan juga yang lainnya yang ada di belakang sosok hitam ini, mereka pun kembali mendapatkan akal sehatnya, yang kemudian melihat pada sosok yang ada di hadapan mereka, lalu berkata, "Lindong." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, bagaimana kekuatan Lindong telah mencapai tingkat menakutkan seperti ini. Sosok hitam yang ada di depan mereka hanya menoleh, yang kemudian sambil tersenyum, dia pun mengatakan, "Hehe, tubuh ini memang milik Lindong, tapi kekuatannya belum mencapai level saat ini." Tetua Suli dan juga yang lainnya tercengang, lalu mereka sedikit terkejut dengan perasaan yang berdebar-debar. Tetua Suli kemudian berkata, "Apakah sebenarnya kau adalah guru pelahap?" Tetua Suli dan juga yang lainnya benar-benar tidak menyangka pakar puncak legendaris dari dunia ini akan benar-benar muncul di hadapan mereka hari ini. Guru pelahap pun melambaikan tangannya, lalu dia berkata, "Aku hanya sementara meminjam tubuh dari Lindong untuk memusnahkan kecoa-kecoa itu yang berkomentar meminta tambahan durasi." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari guru pelahap melihat pada 5 sosok yang masih melayang di langit. Sementara sosok hitam yang ada di kejauhan, pada saat ini kabut hitam telah berkumpul, dan hal itu secara perlahan telah berubah menjadi wajah yang cukup menyeramkan. Tatapan matanya melihat tajam pada guru pelahap, dan ada kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Detik berikutnya, sosok itu pun mengatakan, "Guru pelahap, sebenarnya kau adalah legenda yang tidak pernah benar-benar mati. Jelas pada saat ini kau telah terjatuh, namun dirimu masih merangkak keluar dari kubur untuk menimbulkan banyak kerusakan." Mendengar ucapan itu, guru pelahap pun hanya bisa tertawa, lalu dia menjawabnya, "Hehe, sementara kau adalah pecundang dari perang dunia kuno saat itu. Hingga detik ini aku masih bisa membayangkan bahwa hari-harimu menyelinap ke dunia ini terasa tidak menyenangkan, bukan?" Sebuah cahaya dingin kini telah berkedip di dalam tatapan mata Raja Kursi ke-10, yang kemudian dengan sinis dia menjawabnya, "Satu-satunya alasan kenapa kita tidak bisa meraih kemenangan saat itu adalah karena leluhur simbol menyalakan reinkarnasinya yang kemudian menutup celah dari dunia ini. Dan hal itu menyebabkan ras dari suku Yimoku tidak bisa mengumpulkan kekuatan penuhnya. Namun, tidak peduli berapa kuat segel itu, pada akhirnya akan tiba saatnya segel itu akan melemah. Saat itu terjadi, akankah ada leluhur simbol kedua di antara kalian yang bersedia untuk mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan kalian semua?" Guru pelahap pun secara perlahan mengangkat tangannya. Dia sedikit terdiam, yang kemudian mengatakan, "Kepercayaan kita semua tidak pernah padam. Secara alami, akan ada leluhur simbol yang kedua." Mendengar hal itu, Raja Kursi ke-10 pun mulai mencibir. "Hehe, apakah begitu?" Segera setelah itu, tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin, yang kemudian dia kembali berkata, "Namun, aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat hari itu. 4 Raja Yimo, dengarkan perintahku. Bunuh orang ini sekarang juga." Setelah mendengar ucapan dari Raja Kursi ke-10, 4 Raja Yimo itu secara serempak mengambil langkah untuk maju. Sementara tatapan penghinaan mereka kali ini telah berubah menjadi keseriusan. Karena 4 Raja Yimo ini benar-benar sadar bahwa sosok kurus yang telah muncul di hadapan mereka saat ini adalah dewa kematian yang telah memenggal banyak Raja Yimo dari zaman kuno. 2 jari dari 4 Raja Yimo telah diulurkan ke arah depan, dan energi iblis kali ini telah mengalir dengan kekuatan yang sangat mengerikan ke ujung jari mereka. Yang kemudian mereka pun berkata, "Jari kekosongan iblis." Pada saat jari ini bergetar, ruang yang ada di sekitarnya tiba-tiba saja terkoyak secara paksa. Detik berikutnya, 4 sinar cahaya hitam yang benar-benar tebal kini telah melesat keluar dari dalam ujung jari mereka, dan 4 sinar cahaya hitam ini telah menyapu ke arah guru pelahap dari 4 arah yang berbeda. Kekuatan penghancur di dalam serangan ini
adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Melihat serangan ganas dari 4 Raja Yimo, guru pelahap hanya bisa tertawa. Lalu dia berkata, 4 Raja Yimo biasa yang bahkan belum melewati kesengsaraan reinkarnasi berani menyerangku. Ini sungguh lelucon. Posisi dari guru pelahap sendiri masih terlihat sangat santai. Bahkan dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan perlawanan ataupun menghindar. Namun, ia hanya menunggu 4 sinar cahaya itu menembus kehampaan dan menyerang dirinya. Tepat ketika 4 cahaya hitam penghancur akan mengenai tubuh dari guru pelahap dan jaraknya sudah berada belasan kaki, tiba-tiba saja lubang hitam secara misterius kini telah muncul dari sebuah ketiadaan. Saat lubang hitam ini berputar, tiba-tiba saja 4 serangan itu dalam sekejap saja langsung memasuki 4 lubang hitam. Detik berikutnya, lubang hitam ini pun dengan cepat menghilang. Dan 4 serangan yang mengerikan dari Raja Yimo telah dengan mudah ditangani. Hal ini membuat tetua Zuli dan juga yang lainnya hanya bisa tercengang. Tanpa sadar mereka mengatakan, apakah ini kekuatan dari guru pelahap? Sementara ekspresi di raut wajah dari 4 Raja Yimo yang ada di langit telah berubah, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak lama kemudian guru pelahap pun tersenyum. Segera setelah itu mengulurkan tangannya dengan lembut. Dia mengepalkannya, kemudian berkata, pemusnahan lubang hitam. Hal itu membuat kegelisahan muncul di dalam hati 4 Raja Yimo. Tubuh mereka dalam sekejap saja mengambil langkah untuk mundur. Namun, begitu mereka bergerak, cahaya hitam pada saat ini telah keluar di sekitar tubuh mereka. 4 Raja Yimo itu merasakan sebuah kengerian ketika 4 lubang hitam telah muncul dengan cara yang cukup aneh dan mengelilingi tubuh mereka. Suara dengungan pun terdengar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, keempat lubang hitam ini telah berubah menjadi seperti penjara yang kemudian menjebak 4 Raja Yimo. Detik berikutnya 4 lubang hitam itu mulai berputar secara gila-gilaan dan kekuatan pelahap yang cukup menakutkan kini telah merobek ruang itu sendiri yang kemudian menyembur keluar dari segala arah. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan pelahap ini pada akhirnya mengenai tubuh dari 4 Raja Yimo, dan tubuh mereka saat ini telah langsung dipelintir, kemudian dicabik-cabik oleh kekuatan pelahap yang sedang mengamuk. Tangisan yang sangat menyedihkan sekarang juga sudah terdengar di langit. Keempat Raja Yimo ini benar-benar tidak berdaya di hadapan dari guru pelahap. Ketika tubuh 4 Raja Yimo itu sudah tercabik-cabik, 4 kilatan cahaya pada saat ini melesat keluar dari dalam tubuh yang hancur itu. Namun, tepat ketika hal itu akan melarikan diri dari lubang hitam, sebenarnya telah muncul lubang hitam besar lainnya di atas mereka. Kekuatan pelahapnya juga langsung melonjak keluar, dan hal ini mirip seperti mulut raksasa yang bermaksud untuk menelan 4 roh iblis dari Raja Yimo. Pada saat ini, 4 Raja Yimo itu pun berteriak ketakutan, "Raja Kursi ke-10, selamatkan kami!" Karena mereka bisa merasakan bahwa sebenarnya roh iblis mereka telah tersedot masuk ke dalam lubang hitam. Tidak peduli seberapa besar mereka melakukan perlawanan, tapi hal itu terasa sia-sia. Karena guru pelahap ini bukanlah eksistensi biasa yang bisa ditandingi oleh 4 Raja Yimo biasa. Mendengar teriakan dari 4 Raja Yimo itu, Raja Kursi ke-10 hanya bisa mendengus sambil melihat ke arah 4 Raja Yimo. Segera setelah itu, sosok dari Raja Kursi ke-10 bergerak dengan cepat yang kemudian muncul di depan 2 Raja Yimo. Telapak tangannya pun diayunkan dan sebuah kekuatan besar langsung mendorong 2 Raja Yimo segera menjauh dari lubang hitam yang ada di langit. Jelas pada saat ini Raja Kursi ke-10 telah menggunakan kekuatan aslinya untuk segera mengeluarkan kedua Raja Yimo dari lubang hitam yang akan menelan diri mereka. Melihat hal ini, guru pelahap hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu tangannya mengepal sambil mengatakan, "Sejak kapan musuh yang kalah sepertimu berani menyelamatkan seseorang dari tanganku?" Setelah guru pelahap mengatakan hal ini, kekuatan pelahap yang gila-gilaan menyembur keluar dari dalam lubang hitam
yang kemudian hal itu dengan cepat menangkap dua Raja Yimo yang tersisa dan tidak bisa diselamatkan oleh Raja Kursi ke-10. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dua Raja Yimo itu pun tersedot masuk ke dalam lubang hitam dan mereka menjerit dengan penuh kesedihan. Detik berikutnya, roh iblis dari dua Raja Yimo ini telah benar-benar dihancurkan ketika berada di dalam lubang hitam. Selanjutnya, lubang hitam itu pun secara perlahan menyebar setelah kedua Raja Yimo itu sudah dimusnahkan. Tetua Suli dan juga yang lainnya sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Ada sebuah kengerian yang tidak bisa disembunyikan di dalam tatapan mereka. Menghancurkan dua Raja Yimo dalam satu gerakan, apakah ini kekuatan dari 8 guru kuno? Di sisi lain, ekspresi wajah dari Raja Kursi ke-10 telah terlihat sangat muram. Tatapan matanya melihat tajam pada guru pelahap. Lalu dia berteriak, "Guru pelahap!" Detik berikutnya, energi iblis yang sangat menakutkan tiba-tiba saja muncul dari dalam tubuh Raja Kursi ke-10, dan hal itu dengan cepat meluas ke seluruh langit ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, hal itu telah menyelimuti area seluas 16.000 kaki. Melihat kemarahan dari Raja ke-10, guru pelahap pun hanya bisa tertawa sambil berkata, "Kenapa? Apa akhirnya kau tidak bisa menolak kekalahanmu?" Karena pada saat ini, sebenarnya kekuatan dari guru pelahap masih sama mendominasinya seperti dari masa lalu. Meskipun dia sudah mati, namun kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Ekspresi dari Raja Kursi ke-10 telah berubah menjadi sangat jahat, yang kemudian dia berteriak ke arah langit, "Tubuh roh iblis!" Dalam sekejap saja, energi iblis kali ini telah mulai berkumpul dari segala arah, yang kemudian berubah menjadi sosok kegelapan setinggi 100.000 kaki di belakang Raja Kursi ke-10. Sosok ini sendiri berdiri di tanah dan kepalanya hampir menyentuh awan. Hal itu juga mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Ketika melihat teknik ini, guru pelahap hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Masih menggunakan metode lama yang sama. Benar-benar kau itu di bawah standar." Kata-kata dari guru pelahap ini mengandung banyak ejekan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak lama kemudian, tangan dari guru pelahap telah membentuk sebuah segel dan matanya kini secara perlahan telah tertutup. Pada saat mata dari guru pelahap telah terpejam, langit yang ada di tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi gelap gulita. Bahkan kegelapan ini telah menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan, sampai-sampai seluruh tempat ini diubah menjadi kegelapan sepenuhnya. Hati dari Tetua Suli dan juga yang lainnya pun gemetaran ketika mereka melihat kegelapan dari tempat ini. Pada saat ini, mereka bisa merasakan bahwa seluruh tempat ini sebenarnya adalah dunia pelahap. Siapapun yang ada di tempat ini tidak akan pernah bisa meloloskan diri dari kekuatan pelahap. Tatapan mengesankan kini melihat pada tubuh Lindong yang ada di depan mereka dan membuat banyak orang segera berkata, sosok ini benar-benar penguasa sejati dari dunia pelahap. Setelah seluruh kegelapan menyelimuti tempat ini, guru pelahap pun kemudian berkata, "Kekuatan melahap surga." Suara gemuruh pun terdengar dan seluruh tempat ini mulai bergetar dengan hebat. Tanah pun segera runtuh. Bebatuan besar yang tidak terhitung jumlahnya kali ini telah mulai melayang ke langit dan terbang menuju kegelapan. Karena hal itu sebenarnya sudah tersedot oleh kekuatan pelahap. Sementara sosok iblis raksasa yang tingginya 100.000 kaki di belakang Raja Kursi ke-10 kali ini telah meraung dengan marah. Energi iblis yang ada di dalam tubuhnya kini telah berubah menjadi pilar cahaya yang kemudian tersedot dengan paksa menuju langit gelap yang ada di atas sana. Sebenarnya kekuatan dari sosok iblis raksasa itu telah benar-benar dilahap. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ukuran sosok iblis raksasa telah menyusut menjadi 1.000 kaki. Hal ini membuat wajah dari Raja Kursi ke-10 menjadi sangat pucat.
tubuhnya pun gemetaran tidak terkendali. Sebelum akhirnya kembali berteriak ke arah langit, dan energi iblis yang sangat menakutkan telah sekali lagi disemburkan dari dalam tubuhnya. Hal itu kembali melilit sosok iblis yang ada di belakangnya, yang kemudian sosok itu pun kembali membengkak dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Guru pelahap melihat acuh tidak acuh pada Raja Kursi ke-10, yang kemudian dia mengatakan, "Kau itu masih bukan tandinganku. Kali ini kau akan kumusnahkan sepenuhnya." Tatapan mata dingin dari guru pelahap membuat Raja Kursi ke-10 ketakutan. Dan pada saat ini Raja Kursi ke-10 bisa melihat ada sebuah garis hitam terbentuk di dahi dari guru pelahap. Selanjutnya secara bertahap garis hitam ini pun terbuka, yang kemudian terbentuklah sebuah mata yang cukup misterius. Ketakutan yang besar ini benar-benar tidak bisa disembunyikan dari raut wajah Raja Kursi ke-10 ketika dia melihat mata yang telah muncul di dahi dari guru pelahap. Mata misterius seperti lubang hitam kini telah muncul di dahi dari guru pelahap. Sementara perasaan yang misterius dan juga tidak terduga kini telah menyebar keluar dari dalam sana. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya di dalam mata itu ada sebuah lubang hitam yang berputar-putar dan tidak memiliki ujung. Ekspresi Raja Kursi 10 sekarang telah berubah menjadi sangat ketakutan ketika dia melihat mata itu. Hal ini membuat Raja Kursi ke-10 segera mengatakan, "Mata simbol leluhur. Kau saat ini tidak lagi memiliki tubuh fisik, namun dirimu masih bisa mengeluarkan mata simbol leluhur." Mendengar ucapan dari Raja ke-10, guru pelahap hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia tidak membalas kata-kata itu. Mata simbol leluhur yang ada di dahi guru pelahap pada saat ini telah berkedip secara ringan, sebelum akhirnya semua cahaya yang ada di tempat ini telah berubah menjadi kegelapan, seolah-olah cahaya itu telah dilahap. Bahkan kekuatan Yuan yang ada di seluruh tempat ini dengan liar bergegas untuk menuju mata misterius yang ada di dahi guru kegelapan. Hanya dalam waktu beberapa detik, tidak ada lagi energi di seluruh tempat ini. Sementara mata misterius itu menjadi semakin sulit dipahami dan juga berbahaya. Detik berikutnya, guru pelahap pun segera mengatakan, "Mata simbol leluhur melahap cahaya." Mata misterius itu pun mulai menyipit, dan saat berikutnya sinar cahaya hitam tebal seukuran ibu jari telah melesat keluar dari dalamnya. Semua orang di tempat ini yang bisa menyaksikan sinar cahaya itu keluar dan menyapu seluruh tempat ini dalam waktu yang cukup singkat. Sebenarnya tempat ini telah mulai runtuh 1 inci setiap waktu, dan hal itu tampak seolah-olah seperti pecahan kaca. Sinar cahaya hitam itu telah melesat dengan kecepatan tinggi. Bahkan Raja Kursi ke-10 hanya bisa melihat kilatan cahaya. Segera setelah itu, tubuhnya pun tanpa sadar bergidik karena Raja Kursi ke-10 benar-benar tahu bahwa sebenarnya kekuatan dari mata simbol leluhur ini telah banyak membunuh Raja Yimo di zaman kuno. Saat ini, Raja Kursi ke-10 benar-benar mencium aroma kematian dari cahaya hitam yang telah dikeluarkan oleh mata simbol leluhur. Raja Yimo itu tidak pernah bisa membayangkan bahwa perasaan seperti ini masih akan membuatnya menggigil, bahkan setelah puluhan ribu tahun tidak bertemu dengan guru pelahap. Tidak lama kemudian energi iblis yang sangat mengerikan pun dikeluarkan Raja ke-10, dan hal itu menyapu keluar bersama dengan raungan yang bergema di langit. Gerbang kehidupan iblis langit. Energi iblis yang tampak megah dalam sekejap saja menutupi daratan dan juga langit. Hal itu segera berkumpul yang kemudian berubah menjadi gerbang raksasa setinggi 100 kaki di depan Raja ke-10. Bahkan gerbang ini sendiri ditutupi oleh pola-pola iblis yang sangat banyak, sementara riak energi yang sangat jahat juga terpancar dari gerbang raksasa. Detik berikutnya sinar cahaya hitam yang tidak terlalu mencolok kini telah bersentuhan dengan gerbang raksasa. Tidak ada suara ledakan keras yang muncul di tempat ini.
dan juga tidak ada riak energi menakutkan yang telah tersebar, karena semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya gerbang raksasa itu kini telah menyusut karena dilahap oleh cahaya hitam. Detik berikutnya, banyak retakan pun telah muncul di gerbang raksasa yang pada akhirnya gerbang itu pun benar-benar pecah. Ketika gerbang itu telah dihancurkan, Raja Kursi ke-10 hanya bisa berteriak dengan kesakitan. Sementara energi iblis mengerikan yang ada di tempat ini telah menjadi kacau. Semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya tubuh dari Raja Kursi ke-10 itu telah meledak. Sementara ekspresi di dua Raja Yimo yang masih ada di tempat ini berubah drastis ketika melihat pemandangan itu. Sebuah kengerian muncul dalam tatapan mata mereka yang kemudian mereka berteriak, "Raja Kursi ke-10! Dua Raja Yimo ini benar-benar bisa memahami kekuatan dari Raja Kursi ke-10, bahkan lebih tinggi dari mereka berdua. Namun, Raja itu masih bukan tandingan dari Guru Pelahap. Tampaknya hanya 3 penguasa teratas dari suku Yimo yang mampu menghadapi kekuatan dari Guru Pelahap ketika melakukan bentrokan secara langsung." Sementara perasaan sukacita pada saat ini telah melonjak dalam tatapan mata kelompok dari Tetua Zuli ketika melihat pemandangan ini. Detik berikutnya Guru Pelahap sedikit mengernyitkan dahinya setelah dia melihat energi iblis yang kacau di langit. Segera setelah itu, dia menghela nafas dengan pelan, dan sepertinya ada sebuah penyesalan yang telah hadir dalam tatapan mata Guru Pelahap. Energi iblis yang kacau itu tiba-tiba saja menggeliat yang kemudian berteriak, "Guru Pelahap!" Hal ini dipenuhi dengan niat membunuh yang besar bergema di tempat ini. Setelah itu, sekali lagi energi iblis berkumpul dan berubah menjadi Raja Kursi ke-10. Namun saat ini, wajah dari Raja ke-10 telah terlihat sangat pucat. Itu sebagai bukti bahwa sebenarnya dia telah menderita luka yang cukup parah. Sementara tatapan mata dari Guru Pelahap terlihat acuh tidak acuh ketika melihat Raja Kursi ke-10 sekali lagi muncul di tempat ini. Sebuah cahaya hitam sekali lagi saat ini telah dikeluarkan dari mata simbol leluhur milik Guru Pelahap. Ketika melihat serangan ini, Raja Kursi ke-10 hanya bisa berteriak, "Guru Pelahap, ini mungkin terakhir kalinya bagimu muncul di dunia ini. Tunggu saja, dunia ini pasti akan segera berakhir setelah dikendalikan oleh suku Yimo. Pada saat itu, semua makhluk yang ada di dalam dunia ini akan menjadi budak kita." Setelah berkata seperti ini, Raja Kursi ke-10 pun melambaikan lengan bajunya. Kabut hitam pun segera menyebar yang kemudian membungkus 2 Raja Yimo yang lain. Detik berikutnya, hal itu segera merobek ruang dimensi dan mereka bertiga melarikan diri dari tempat ini. Guru Pelahap hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan tanpa daya. Sementara mata misterius yang ada di dahinya secara perlahan telah menghilang. Melihat pemandangan ini, Tetua Zuli hanya bisa terdiam. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Tetua Zuli bertanya, "Guru Pelahap, kenapa Anda membiarkan mereka pergi?" Karena Tetua Zuli sangat tahu memberikan kesempatan bagi Raja Kursi ke-10 untuk melarikan diri artinya memberikan ancaman besar bagi dunia ini. Guru Pelahap hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia menjawab dengan penuh penyesalan, "Bagaimanapun juga, aku ini adalah orang yang sudah mati dan tidak mudah untuk bisa membunuh Yimo itu." Sebenarnya Guru Pelahap juga sangat sadar bahwa dia tidak tahu berapa banyak individu kuat yang pada akhirnya akan mati ketika dia membiarkan Raja Kursi ke-10 melarikan diri. Namun pada saat ini, Guru Pelahap tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar melenyapkan Raja Kursi ke-10. Hal itu dikarenakan tubuhnya sudah berubah menjadi roh, dan dia hanyalah orang yang sudah lama mati. Mendengar ucapan dari Guru Pelahap, Tetua Zuli, Liu Qing, dan juga yang lainnya hanya bisa menarik nafas dengan pelan. Kejadian ini adalah sesuatu yang sungguh disayangkan. Guru Pelahap pun tiba-tiba saja mengatakan, "Dunia pelahapku ini akan segera hancur dan kalian semua harus segera pergi dari tempat ini."
Mendengar ucapan dari guru pelahap, semua orang segera mengatakan, "Baiklah." Dan tiba-tiba saja, tetua mudi dari suku 9 Phoenix, dia terdiam sejenak. Setelah ragu-ragu, akhirnya berkata, "Guru pelahap, bolehkah aku tahu di manakah tetua agung Jiufeng dari sukuku saat ini berada?" Guru pelahap melirik Mudi. Segera setelah itu dia melambaikan lengan bajunya dan kilatan cahaya hitam pada saat ini keluar dari dalam istana Dewa Pelahap yang kemudian berubah menjadi sosok tetua agung Jiufeng. Kali ini raut wajahnya telah berubah menjadi sangat pucat. Jiufeng yang melihat sosok Lindong di hadapannya, tiba-tiba saja dia berteriak dengan marah, "Mudi, tangkap bocah kecil ini!" Mendengar ucapan dari Jiufeng itu, guru pelahap hanya bisa mendengus dingin. Sementara tubuh dari Jiufeng telah tersentak ke belakang. Saat ini sebuah kengerian telah muncul di dalam tatapan matanya. Jiufeng bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat menakutkan telah menyelimuti tubuhnya. Sementara tetua Mudi, dia buru-buru berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Tetua agung Jiufeng, ini bukan Lindong, tapi ini adalah guru pelahap." Mendengar hal itu, keringat dingin pada saat ini telah muncul di raut wajah dari Jiufeng. Meskipun dia adalah orang yang memiliki status sangat tinggi di dalam suku 9 Phoenix, namun di hadapan guru pelahap yang bisa menghancurkan Yimo hanya dengan satu lambaian tangan, jelas suku 9 Phoenix mereka tidak akan berani untuk menyinggung perasaan dari guru pelahap. Sesaat kemudian, Jiufeng hanya bisa tertawa kering dan menundukkan kepalanya. Pada saat ini, telapak tangan dari Jiufeng sendiri telah basah oleh keringat. Guru pelahap kemudian melihat pada Jiufeng, lalu dia berkata, "Lindong akan menjadi penerusku di masa depan. Jangan salahkan aku jika kamu nanti akan menyesal karena sudah berbuat masalah pada Lindong." Dalam sekejap saja, ekspresi raut wajah Jiufeng telah berubah menjadi sangat memucat. Dia tidak peduli seberapa arogannya dirinya, tapi saat ini Jiufeng tidak berani menunjukkan kearoganan itu di hadapan guru pelahap. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dengan cara yang cukup pahit. Dengan kata-kata dari guru pelahap ini, maka Jiufeng harus mempertimbangkan tindakannya di masa depan jika ingin mengejar Lindong. Terlebih lagi, Lindong adalah orang yang akan mendapatkan warisan dari guru pelahap. Pada saat itu, Lindong bukanlah orang yang bisa disentuh oleh manusia seperti Jiufeng ini. Guru pelahap pun segera menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada tetua Zuli, Liu Qing, Mudi, dan juga Kun Yuan. Yang kemudian guru pelahap pun berkata, "Yimo itu terus bersembunyi di dunia ini. Pada akhirnya akan ada perang besar di masa depan. Dan apakah kalian pikir akan ada orang yang bisa bertahan tanpa cedera ketika saat itu tiba? Kalian berempat sebenarnya sudah menyentuh reinkarnasi. Bisa bertemu denganku di tempat ini merupakan sebuah takdir, dan aku akan memberikan kalian sesuatu." Mendengar ucapan dari guru pelahap itu, tetua Zuli dan juga yang lainnya merasa sangat terkejut. Segera setelah itu, sukacita yang besar melonjak di dalam tatapan mata mereka. Guru pelahap pun langsung menjentikan jarinya, dan pada saat ini 4 sinar cahaya besar telah melesat masuk ke dalam tubuh tetua Jiufeng, ke dalam tubuh tetua Zuli, Liu Qing, Mudi, dan juga Kun Yuan. Hal itu dilakukan oleh guru pelahap sambil mengatakan, "Ini adalah beberapa pemahamanku terhadap reinkarnasi. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan benar-benar melangkah ke level itu." Tetua Zuli dan juga yang lainnya pun memejamkan mata. Wajah mereka pada saat ini terlihat cukup kebingungan karena mereka terlihat sedang berpikir keras. Tidak lama kemudian, tatapan mata mereka pun terbuka dan dipenuhi dengan semangat. Tetua Zuli dan juga yang lainnya kali ini langsung membungkuk hormat pada guru pelahap. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari guru pelahap melihat ke arah Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga Komandan Naga Langit. Dia pun lalu berkata, "Beberapa dari kalian seharusnya memiliki hubungan dekat dengan Lindong. Karena kalian telah membantu penerusku, maka aku juga akan membantu kalian." Setelah mengatakan hal ini, guru pelahap pun melambaikan lengan bajunya.
Dan banyak sinar cahaya misterius kali ini telah masuk ke dalam tubuh mereka. Cahaya hitam samar-samar ini telah berlama-lama di atas tubuh dari kelompok Xiaodiao. Segera setelah itu menghilang dan sepenuhnya masuk ke dalam tubuh mereka. Kelompok dari Xiaodiao kini bergetar akibat kegembiraan yang kemudian berkata, "Terima kasih banyak Guru Pelahap." Mendengar hal itu, Guru Pelahap hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu dia mengatakan, "Mudah-mudahan hal-hal yang aku lakukan ini akan sekali lagi memberikan kontribusi kekuatan untuk perang dunia selanjutnya. Namun, jika perang ini terjadi, guruku sudah tidak ada untuk saat ini, dan kalian harus mengandalkan diri kalian sendiri untuk melindungi kehidupan yang ada di dunia." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Guru Pelahap pun bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat kembali ke dalam istana Dewa Pelahap. Detik berikutnya, lingkaran cahaya hitam yang benar-benar besar secara perlahan telah muncul dari istana Dewa Pelahap. Dan hal ini kemudian menyelimuti seluruh tubuh dari individu yang tersisa di dalam tempat ini. Banyak individu kuat menatap lingkaran cahaya hitam. Tampaknya ada sesuatu misterius yang tidak terlukiskan telah memasuki tubuh mereka semua. Meskipun hal ini tidak bisa dibandingkan dengan pemberian dari Guru Pelahap kepada Tetua Zuli, Xiaodiao, dan juga yang lainnya, tapi itu masih bisa dianggap sebagai semacam hadiah yang besar. Jika orang-orang kuat ini beruntung, mungkin saja mereka di masa depan akan bisa menaikkan level mereka. Bagaimanapun juga, hadiah ini lebih berharga daripada harta apapun. Semua orang pun membungkuk ke arah istana Dewa Pelahap, yang kemudian mereka semua berkata dengan serempak, "Terima kasih banyak Guru Pelahap, kita memberikan hormat yang besar pada Anda." Setelah Tetua Zuli melihat lingkaran cahaya yang ada di atas istana Dewa Pelahap berangsur-angsur menghilang, pada saat ini dia segera berkata, "Kita semua harus segera pergi dari tempat ini." Lindong itu benar-benar diberkati untuk memiliki pertemuan yang sangat bagus seperti itu, dan aku sangat percaya bahwa dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan warisan dari Guru Pelahap. Mendengar ucapan dari Tetua Zuli, Xiaodiao hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan yang akan dilakukan Xiaodiao selanjutnya adalah kembali ke Istana Empat Titan sambil menunggu kemunculan Lindong. Pada saat ini, Xiaodiao pun segera mengatakan, "Baiklah, ayo kita pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Xiaodiao pun mulai bergerak dan memimpin banyak orang untuk meninggalkan ruang hancur dari istana Dewa Pelahap ini. Sebelum akhirnya mereka semua telah benar-benar keluar. Sementara itu tatapan mata Xiaodiao berbalik untuk melihat ke dalam ruang yang hancur. Dan kali ini, Xiaodiao memiliki sebuah perasaan ketika Lindong sekali lagi muncul di dunia ini, maka kekuatannya akan mencapai tahap yang sangat mengerikan. Ketika saat itu tiba, Lindong akan benar-benar menjadi orang yang sangat kuat. Sebuah ekspresi dingin kini terlintas di dalam tatapan mata Xiaodiao. Dia pun mengepalkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Lindong, hari di mana kamu keluar akan menjadi hari di mana kita akan kembali ke wilayah Suan Timur. Anjing-anjing tua keparat dari gerbang Yuan, kita tiga bersaudara pada akhirnya akan membalas dendam tentang apa yang terjadi saat itu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan macam apa yang akan dilakukan Lindong jika sampai dirinya berhasil mendapatkan warisan dari Guru Pelahap? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 8. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam istana Dewa Pelahap, sebuah cahaya hitam berkedip sebelum akhirnya sosok dari Lindong telah muncul. Setelah itu, cahaya hitam pada saat ini melesat keluar dari dalam tubuh Lindong, dan Lindong pun sekali lagi mendapatkan kendali atas tubuhnya sendiri.
Reaksi pertama Lindong setelah dia mendapatkan kembali atas kendali tubuhnya, dia pun menatap kaget pada guru pelahap yang telah duduk di hadapannya. Meskipun guru pelahap adalah orang yang telah mengendalikan tubuh Lindong sebelumnya, namun Lindong masih bisa melihat dengan jelas seluruh pertarungan yang dilakukan guru pelahap dengan matanya sendiri. Selain itu, Lindong tidak pernah menyangka bahwa guru pelahap ini benar-benar kuat. Bagaimanapun juga, dua Raja Yimo yang setara dengan ahli di tahap reinkarnasi bisa disingkirkan oleh guru pelahap hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Faktanya, guru pelahap ini beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Raja Naga Gengsi. Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, apakah ini kekuatan sebenarnya dari 8 guru kuno? Benar-benar menakutkan. Guru pelahap pun memandang Lindong sambil tersenyum, yang kemudian dia berkata, kenapa? Sepertinya kamu terlihat sangat kaget. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia bertanya, guru pelahap, jika dibandingkan dengan sesama ahli di tahap reinkarnasi, kenapa kekuatanmu jauh lebih kuat dari mereka? Guru pelahap hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mulai menjelaskan pada Lindong. Para ahli di tahap reinkarnasi itu juga diberi peringkat yang sesuai. Namun, kebanyakan ahli biasa tidak menyadari fakta ini. Mereka yang baru saja melangkah ke tahap reinkarnasi hanya bisa dianggap sebagai ahli reinkarnasi biasa. Misalnya, adalah dua Raja Yimo yang aku bunuh sebelumnya. Mereka termasuk ahli reinkarnasi biasa. Meskipun seorang ahli reinkarnasi itu cukup kuat, namun mereka semuanya takut pada satu peristiwa. Hal ini membuat Lindong bertanya dengan lembut, apakah itu adalah kesengsaraan reinkarnasi? Karena Lindong sedikit mengetahui tentang hal ini. Sambil menganggukkan kepalanya, guru pelahap pun jawab, benar, di dalam tahap reinkarnasi itu ada 3 total kesengsaraan reinkarnasi. Selain itu, kekuatan seseorang akan sangat berbeda setiap kali seseorang itu melewati kesengsaraan reinkarnasi ini. Dan tentu saja, kesengsaraan reinkarnasi adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sebagian besar ahli di tahap reinkarnasi, mereka telah mati ketika mencoba untuk melewati hal ini. Dan faktanya, banyak ahli di tahap reinkarnasi tidak berani untuk mencobanya, bahkan jika mereka sudah memenuhi syarat untuk melakukan hal ini, karena ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa mereka akan berakhir dengan binasa jika mengambil langkah itu. Raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius, karena sesuatu seperti ini benar-benar sangat menakutkan di dalam hati para tahap reinkarnasi yang kuat. Dan apa yang disebut dengan kesengsaraan reinkarnasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Sambil tersenyum, guru pelahap pun melanjutkan kata-katanya, Lindong, seharusnya kau tahu, untuk bisa mendapatkan sebuah kekuatan, maka dirimu harus selalu mengambil resiko. Dan ini adalah sebuah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Pada saat itu, hampir tidak ada individu yang berhasil melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi. Mendengar hal ini, Lindong pun tersenyum lalu dia bertanya, tetua, seharusnya Anda telah melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi ini, bukan? Guru pelahap pun kemudian mengatakan, 8 guru kuno sebenarnya telah melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi. Namun, yang terkuat di antara kita adalah adik junior. Mendengar hal ini, Lindong kemudian mengatakan, apakah itu Guru Es? Guru pelahap pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, adik juniorku itu merupakan murid terakhir yang diterima oleh guru. Namun, dia juga merupakan orang yang paling berbakat. Faktanya, setelah dia maju ke tahap reinkarnasi, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, dirinya sudah mulai berani menjalani kesengsaraan reinkarnasi. Bahkan, hal itu dilakukan terus-menerus. Dan yang membuatku merasa tidak berdaya adalah adik junior melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi ini secara bersamaan. Mendengar kata-kata dari guru pelahap itu, Lindong sangat kaget. Sebuah perasaan yang syok tanpa sadar melonjak di dalam matanya. Hal ini membuat Lindong kemudian mengatakan, apa? Melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi secara bersamaan? Guru Es, dia benar-benar mampu melakukan hal ini. Betapa menakutkannya dirinya. Guru pelahap pun menghela nafas dengan panjang, yang kemudian dia mengatakan, tepat sekali, kesengsaraan reinkarnasi itu sangat menakutkan dan bukan prestasi yang berarti
untuk melewati salah satunya. Namun, melewati ketiganya secara bersamaan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Oleh karenanya, bahkan aku tidak bisa menandingi keberanian dan juga kemampuan dari adik junior. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak heran jika guru es itu adalah orang yang sangat dihormati oleh leluhur Simbol. Bakat dan juga keberaniannya adalah sesuatu yang benar-benar langka. Detik berikutnya Lindong kembali bertanya karena dia sangat penasaran. Guru pelahap, di tingkat kultivasi apa leluhur Simbol berada? Karena setelah seorang ahli benar-benar berhasil melewati 3 kesengsaraan inkarnasi, mereka akan berdiri di puncak dunia ini. Namun, leluhur Simbol itu jelas telah melampaui level ini. Guru pelahap pun memasang ekspresi yang cukup muram, yang kemudian dia mengatakan, setelah melewati tahap reinkarnasi, maka mereka akan berada di tahap leluhur. Mendengar hal itu, Lindong mengatakan, "Hah? Apa itu tahap leluhur?" Guru pelahap sambil menganggukkan kepalanya dia pun menjawab, "Sejak awal waktu, guru adalah satu-satunya orang yang pernah mencapai tahap itu di dunia ini. Dan diriku selama ini telah mencoba menganalisa bagaimana caranya untuk mencapai tahap itu selama ribuan tahun. Tapi diriku ini masih kebingungan dan tidak menemukan solusinya. Dan tentu saja, jika satu langkah itu begitu mudah dipahami, mana mungkin para Yimo itu akan memiliki keberanian untuk menyerang dunia kita. Di antara para Yimo ini, sepertinya hanya kaisar mereka, yaitu Kaisar Yimo, yang bisa menandingi guru." Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya sebelum dia bertanya, "Kaisar Yimo? Apakah Kaisar Yimo itu benar-benar muncul selama Perang Dunia Kuno saat itu?" Guru pelahap menganggukkan kepalanya. Dengan lembut, dia menggosok dadanya sambil mengatakan, "Pada saat itu, aku hampir saja dibunuh oleh Kaisar Yimo. Namun untungnya guru muncul dan dia menyelamatkanku." Lindong benar-benar sangat kaget. Dia tidak pernah bisa membayangkan ketika dua orang hebat ini melakukan bentrokan. Sementara Kunling yang ada di samping Lindong sejak tadi diam dan menguping pembicaraan ini. Tanpa sadar, Kunling pun mulai bertanya, "Leluhur, apa yang terjadi selanjutnya?" Guru pelahap menghela nafas dengan pelan, yang kemudian dia mengatakan, "Setelah itu, guru menyalakan reinkarnasinya selama pertempuran yang sangat menentukan dengan Kaisar Yimo. Dan alhasil, dia berhasil melukai Kaisar Yimo itu. Guru mengusirnya melalui celah dunia ini, yang kemudian dia menyegelnya. Pada akhirnya, guru benar-benar menutup celah dari dunia ini, yang kemudian menghentikan invasi dari suku Yimo. Baru kemudian, kita semua berhasil mendapatkan kemenangan." Lindong hanya diam saja. Meskipun dia belum pernah mengalami pertempuran besar itu, namun Lindong masih bisa menyimpulkan bahwa pertempuran itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Meskipun pada akhirnya mereka menang di dalam perang ini, tapi sebenarnya masih ada harga yang harus dibayar dengan sangat mahal. Guru pelahap kemudian secara perlahan dia mengatakan, "Suku Yimo itu mereka luar biasa sejak lahir. Apalagi mereka telah datang dari dunia lain. Dan sebenarnya dunia milik para Yimo ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan dunia kita." Mendengar hal itu, Lindong pun kemudian berkata dengan serius, "Tetua, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun para Yimo itu memiliki sebuah keunggulan yang unik, namun kita juga orang yang tidak menyerah. Meskipun mereka bisa memunculkan Kaisar Yimo, tapi kita juga memiliki leluhur Simbol. Karenanya, kita tidak akan pernah kalah dari mereka." Guru pelahap pun terkejut mendengar ucapan dari Lindong. Segera setelah itu, dia pada akhirnya tersenyum. Aura yang cukup arogan dan juga mendominasi sekali lagi melonjak keluar dari tatapan mata guru pelahap, yang kemudian dia berkata, "Kau memang benar. Bahkan aku saat itu berani menyerang Kaisar Yimo mereka. Oleh karenanya, kenapa kita harus takut pada mereka? Tapi kali ini tidak akan mudah untuk bisa mencapai tingkat kultivasi dari guru." Lindong hanya bisa tertawa, yang kemudian dia menjawabnya, "Aku tidak pernah percaya bahwa mereka dengan mudah
juga bisa melahirkan Kaisar Yimo yang lainnya. Guru pelahap hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, Kaisar Yimo pada saat itu memang sudah terluka parah, yang kemudian dia disegel oleh guru. Karenanya, kemungkinan dia juga sudah mati. Dan sebenarnya, kita tidak perlu takut pada Yimo itu. Meskipun ada Yimo yang bersembunyi di dunia ini, dan mereka menunggu kesempatan untuk melakukan penyerangan, namun adik junior dan juga yang lainnya telah mengalami reinkarnasi. Karenanya, setelah mereka benar-benar terbangun, para Yimo ini tidak akan pernah berani melakukan apapun. Mendengar ucapan dari guru pelahap, ekspresi rumit pun terlintas jelas di dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu dia berkata dengan lirih, jika guru es terbangun, apakah itu berarti kesadaran dari Ying Huan akan digantikan? Lindong benar-benar tidak bisa terima jika gadis muda yang penuh keceriaan, selalu membawa kehangatan di dalam hatinya, dan juga sering memainkan sitar, akan menghilang dari hidup Lindong. Lindong tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia memikirkan hal ini. Sementara itu, di dalam hatinya merasa cukup sakit. Guru pelahap melirik Lindong yang tiba-tiba saja terdiam. Segera setelah itu dia tampak memahami sesuatu. Dengan menarik nafas yang lembut, guru pelahap pun mengatakan, Lindong, kau tidak perlu terlalu khawatir. Biasanya, berbicara tentang mereka yang telah mengalami reinkarnasi akan dikendalikan oleh diri mereka yang saat ini. Mendengar ucapan dari guru pelahap, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa guru pelahap sedang mencoba menghiburnya. Namun, ketika guru es benar-benar muncul, apakah masih akan bisa dianggap seperti itu? Faktanya, guru pelahap telah mengakui bahwa guru es itu lebih kuat darinya. Oleh karenanya, setelah dia menjalani reinkarnasi, mungkin akan cukup sulit mengatakan siapa yang akan mengendalikan tubuh Huan saat ini. Detik berikutnya, sambil terus memandangi Lindong, guru pelahap pun berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal itu untuk saat ini. Kamu harus fokus pada apa yang bisa kau lakukan. Hanya setelah kamu mendapatkan kekuatan sejati, maka dirimu akan bisa mengubah segala hal yang ada di dunia ini. Mendengar kata-kata dari guru pelahap, Lindong pun menjawabnya, baiklah, junior ini mengerti. Karena pada saat ini, memang tidak ada gunanya bagi seorang Lindong mengkhawatirkan kondisi dari Huan. Sebaliknya, lebih baik bagi Lindong fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Lindong selama ini juga tidak pernah mengakui kekalahan. Meskipun lawannya kali ini adalah guru es, orang terkuat dari 8 guru kuno, yang bahkan diakui oleh guru pelahap. Namun Lindong tidak merasakan sedikit pun rasa takut di dalam hatinya. Terlepas dari seberapa tipis peluang yang dimiliki oleh Lindong, dia pasti tidak akan pernah menyerah, dan Lindong akan merebut Ying Huan dari tangan guru es. Lindong pun mengepalkan tinjunya dengan erat, sementara kilatan semangat kini terpancar jelas di dalam tatapan mata hitamnya. Tidak lama kemudian, guru pelahap pun tersenyum dan mengangguk ke arah Lindong sambil mengatakan, waktuku sudah hampir habis. Tatapan mata dari guru pelahap melihat sekeliling tempat ini, dan dia sedang bernostalgia sebelum pada akhirnya dia melihat pada Lindong dan juga Kunling sambil mengatakan, aku akan meninggalkan warisanku untuk kalian berdua. Namun, kalian berdua harus berhati-hati. Menerima warisanku melibatkan bahaya yang sangat besar. Aku akan memberikan kalian berdua tentang semua pemahaman dan juga pemikiranku pada reinkarnasi. Karena Kunling memiliki garis keturunanku, mungkin saja dia akan tetap sadar. Namun, hal ini akan menjadi sesuatu yang sulit bagi seorang Lindong. Kemungkinan besar dia akan tersesat di dalam pemahaman reinkarnasi ini. Selain itu, begitu kau tersesat, maka dirimu tidak akan pernah bisa menemukan jalan untuk kembali lagi. Lindong yang berada di samping Kunling hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak terkejut dengan bahaya apa yang akan dia hadapi. Bagaimanapun juga, seseorang memang harus membayar harga yang mahal untuk bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Sambil terus melihat Lindong dan juga Kunling, guru pelahap kali ini kembali mengatakan, karena bahaya yang besar ini, maka Ling Er
harus melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi Lindong dan pastikan bahwa dia tetap sadar selama pewarisan. Kalian berdua akan terhubung erat satu sama lain selama pewarisan ini. Aku akan menggunakan sebuah contoh bahwa sebuah batang akan terhubung dengan lubang, sementara lubang juga akan terhubung dengan batang. Oleh karena itu, pihak lain akan terpengaruh jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada salah satu di antara kalian. Mendengar kata-kata dari guru pelahap itu, raut wajah Kunling dalam sekejap saja langsung memerah. Yang kemudian dia mengatakan, "Leluhur, apa yang kau katakan?" Sementara Lindong yang ada di samping Kunling hanya terdiam, namun dia berkata dalam hati, "Opo si guru pelahap iki? Saru nemen cok." Lindong pada akhirnya mengerti kenapa guru pelahap menggunakan sebuah perumpamaan yang cukup nakal seperti ini. Karena dia di masa lalu memang seorang pemain. Tidak heran, bahkan guru pelahap memiliki sebuah hubungan dengan leluhur rubah ekor 9 ketika dirinya sudah memiliki istri. Melihat Lindong dan juga Kunling, guru pelahap hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia mulai mengubah topik pembicaraan. "Kalian berdua harus segera bersiap-siap, karena aku akan memulai pewarisan ini. Apakah kalian berdua gagal atau berhasil? Semuanya tergantung pada diri kalian sendiri." Lindong dan juga Kunling hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang telah berubah menjadi sangat serius. Segera setelah itu, mereka berdua mengambil posisi untuk duduk bersila sambil menenangkan pikiran. Sementara guru pelahap pada saat ini merentangkan kedua tangannya, yang kemudian dia membenamkan diri di dalam dunia ini. Ekspresi bernostalgia kini telah muncul di raut wajah dari guru pelahap. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai meliuk-liuk. Segera setelah itu cahaya hitam merembes keluar dari dalam tubuhnya, dan hal ini benar-benar berubah menjadi lubang hitam raksasa. Lubang hitam ini pun secara perlahan berputar. Segera setelah itu meluas dan melahap tubuh dari Lindong dan juga Kunling. Saat lubang hitam itu berputar, hanya suara dari guru pelahap yang terdengar dengan tenang. "Sisanya akan tergantung pada kalian berdua. Semoga warisanku tidak akan menghilang dari dunia ini." Setelah guru pelahap mengatakan hal ini, tubuhnya benar-benar menghilang. Pakar tingkat puncak dari dunia yang telah menjulang di tingkat tertinggi akhirnya pada saat ini telah lenyap. Mata Lindong yang sedikit tertutup secara perlahan telah terbuka, dan kali ini Lindong terlihat cukup linglung karena dia melihat sebuah kecemerlangan yang ada di hadapannya saat ini. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati tempat sekeliling. Sebenarnya ini? Karena yang dilihat oleh Lindong adalah lautan cemerlang yang tidak memiliki ujung. Air di dalam lautan ini berwarna-warni yang kemudian berkilauan karena pantulan cahaya. Hal itu benar-benar indah dan cukup mempesona. Detik berikutnya Kunling yang ada di samping Lindong pun mengatakan, "Ini adalah lautan reinkarnasi." Lindong segera melihat pada Kunling yang kemudian dia mengatakan, "Lautan reinkarnasi?" Karena ketidaktahuan Lindong tentang hal ini, Kunling pun mulai menjelaskan. Setelah seseorang maju ke tahap reinkarnasi, maka dantiannya akan berubah menjadi lautan reinkarnasi. Hal itu sangat luas dan tidak terduga, karena sebenarnya di dalam lautan reinkarnasi ini berisi semua kultivasi dari seseorang. Dan ini adalah lautan reinkarnasi dari guru pelahap. Namun tentu saja, hal yang paling berharga di tempat ini adalah pemahaman dari leluhurku tentang reinkarnasi itu sendiri. Karena itu adalah hal yang paling penting untuk bisa maju ke tahap reinkarnasi. Lindong pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat pada lautan reinkarnasi ini. Dia bisa merasakan bahwa sebenarnya di dalam lautan ini penuh dengan aura yang sangat misterius. Fluktuasi itu sama mempesonanya seperti langit yang memiliki banyak bintang. Karena itu adalah perasaan reinkarnasi yang paling misterius. Sambil menatap lautan ini tanpa sadar, Lindong menjadi sangat terpesona. Dan tiba-tiba saja Kunling pun berteriak dengan keras, "Lindong!" Mendengar teriakan dari Kunling,
Lindong pun cukup kaget yang kemudian dia melihat pada gadis cantik itu dengan ekspresi wajah yang cukup cemas ditampilkan dari seorang kunling. Detik berikutnya, kunling pun berkata, "Lihat di bawah kakimu." Mendengar teriakan dari kunling itu, Lindong buru-buru melihat ke arah bawah. Dan pada saat ini, pupil matanya telah menyusut dan tubuhnya telah muncul keringat dingin. Karena sebenarnya, tanpa sadar Lindong telah berjalan menuju tepi dari platform batu yang telah mengambang di lautan reinkarnasi itu. Jika Lindong mengambil langkah satu kali lagi, maka dirinya akan tercebur ke dalam lautan reinkarnasi. Kunling pun segera berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kehendak reinkarnasi, dan hal itu memiliki godaan yang sangat kuat pada mereka yang belum melangkah ke tahap reinkarnasi seperti dirimu. Jika ada celah di dalam hatimu, kemungkinan kamu akan segera tenggelam ke dalamnya, dan kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Mendengar ucapan dari kunling itu, Lindong buru-buru mengambil 2 langkah mundur. Dia menyeka keringat dingin yang ada di dahinya sambil menatap kunling. Lindong pun berkata, "Kunling, terima kasih banyak." Karena Lindong sadar, jika bukan karena teriakan dari kunling sebelumnya, kemungkinan Lindong akan benar-benar terjatuh ke dalam lautan reinkarnasi. Barulah sekarang dia mengerti kenapa guru pelahap bersikeras supaya kunling mengikuti Lindong dan menjadi penjaganya. Sambil melihat pada Lindong, kunling pun berkata, "Baru tahap awal saja, kamu sudah tidak bersemangat. Bahkan sebelum dirimu melakukan kontak dengan kehendak reinkarnasi yang sebenarnya. Dari apa yang aku lihat, kemungkinan besar kamu akan mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan warisan ini." Mendengar kata-kata itu, wajah Lindong segera memerah. Yang kemudian dia mengatakan, "Kali ini aku memang sangat ceroboh." Lindong tidak menyangka bahwa sebenarnya kehendak reinkarnasi itu begitu kuat. Sampai-sampai dia hampir tersesat ketika baru saja mencoba merasakannya. Sementara kunling saat ini hanya menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, "Persiapkan dirimu dengan baik, karena kita akan segera memulainya." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia duduk di depan kunling. Sementara kunling ragu-ragu sejenak ketika melihat hal ini, yang pada akhirnya tangan dari kunling pun terulur dengan raut wajah yang sudah memerah. Kali ini kunling berkata, "Lindong, kau harus memegang tanganku. Hanya melalui ini aku bisa merasakan jika dirimu telah terjatuh ke dalam masalah." Lindong menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia meraih tangan cantik dari kunling sambil mengatakan, "Terima kasih banyak." Ketika memegang tangan kunling ini, Lindong merasakan sebuah perasaan yang cukup baik di dalam hatinya. Namun, Lindong tidak memiliki mood untuk memperdulikan tentang perasaannya saat ini. Dia hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian menutup matanya sambil berkata, "Kunling, mari kita mulai." Mereka berdua pada akhirnya memejamkan mata. Segera setelah itu, energi mental secara perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Awalnya, energi mental keduanya kini telah keluar secara terpisah. Namun, energi mental ini tidak mampu menembus celah dari platform yang ada di tempat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya energi mental milik Lindong dan juga kunling kini secara bertahap bercampur menjadi satu. Wajah dingin dari kunling tiba-tiba saja memerah ketika energi mentalnya telah terjalin dengan energi mental milik Lindong. Hingga pada akhirnya setelah kedua energi mental itu saling bercampur, hal itu bisa keluar dari pengekangan platform batu ini. Setelah energi mental dari kunling dan juga Lindong keluar dari platform batu ini, mereka pada akhirnya bisa melihat kabut tipis yang cukup cemerlang di lautan reinkarnasi. Sebuah cahaya pun juga berdesir di dalam kabut ini. Ada banyak sekali titik-titik cahaya yang berkedip di dalamnya, seolah-olah ada dunia sendiri di dalam kabut itu. Hal ini semacam riak misterius yang secara perlahan mulai menyebar. Energi mental milik Lindong tanpa sadar mendekati kehendak dari reinkarnasi itu yang berlama-lama di atas lautan reinkarnasi. Setelah itu, dia secara bertahap mulai rileks ketika energi mentalnya benar-benar terhubung dengan kehendak reinkarnasi ini.
Pada akhirnya, energi mental milik Lindong pun mulai bergetar ketika bersentuhan dengan kehendak reinkarnasi. Sejumlah gambaran yang tidak ada habisnya kali ini mulai berkedip di depan mata Lindong. Sosok yang pertama muncul di hadapan Lindong pada saat ini adalah gambar dari sosok pria parubaya. Tubuhnya cukup lemah dan raut wajahnya tampak mirip dengan Lindong. Sementara di samping sosok ini ada seorang wanita parubaya yang cukup anggun dan cantik, dan dia adalah orang yang paling menyayangi Lindong. Ketika melihat dua gambaran ini, Lindong tanpa sadar segera berkata, "Ayah, ibu." Sebuah kesedihan yang besar tiba-tiba saja menyerang ke dalam hati Lindong. Hal ini tanpa sadar membuat mata dari Lindong menjadi memerah dan juga berbinar. Selama ini, Lindong telah jauh dari rumah dalam waktu yang cukup lama. Dirinya juga mengalami banyak kesulitan, karena sebenarnya ini yang diinginkan oleh Lindong untuk menjadi lebih kuat supaya dia bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Namun tiba-tiba saja gambar wanita yang merupakan ibu dari Lindong itu melambaikan tangan pada Lindong sambil berkata, "Dong-er, sudah waktunya kamu untuk pulang." Kata-kata ini dalam sekejap saja membuat tubuh dari Lindong gemetaran, meskipun dia hanya tubuh mental. Lindong pun mulai merasakan kesedihan karena dia benar-benar ingin kembali ke kota Qinyang yang kecil itu. Meskipun tempat itu tidak terlalu mencolok, tapi di sana memberikan sebuah kedamaian yang dibutuhkan oleh Lindong. Dalam keadaan linglung ini, Lindong pun tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraih tangan dari ibunya. Sementara di platform batu, mata Kunling yang tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka. Dia dengan cemas melihat pada Lindong yang matanya masih tertutup. Sebuah kelembutan yang cukup langka kali ini telah terpancar di wajah dari Lindong. Selama ini, Lindong terlihat sekuat batu. Ketika mereka berdua baru saja bertemu, dan bahkan Lindong memiliki niat membunuh yang besar terhadap seorang seperti Jiu Feng yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Namun kali ini, Kunling bisa melihat ekspresi dari Lindong terlihat seperti anak kecil. Kunling pun segera menghela nafas dengan pelan, yang kemudian dia berkata, "Benar-benar bodoh. Bagaimana kita bisa menyelesaikan warisan ini jika kamu selalu melakukan hal ini?" Kunling memiliki garis keturunan dari guru pelahap, maka dari itu dia tidak tersesat di dalam kehendak reinkarnasi. Namun, kehendak reinkarnasi itu sendiri sebaliknya telah membangkitkan keinginan terbesar yang berada di dalam lubuk hati seseorang. Pada saat itu, bahkan orang terkuat pun akan menjadi sangat lemah. Detik berikutnya tangan dari Kunling pun mencengkram erat tangan milik Lindong. Namun, Lindong masih tidak bereaksi dengan hal ini. Tanpa sadar, itu membuat Kunling segera mengangkat alisnya. Setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya Kunling menggigit bibirnya sendiri dan darah segar kini telah keluar di sudut mulutnya. Kunling pun segera mencodongkan tubuhnya, dan kali ini lengan dari Kunling langsung melingkar di leher milik Lindong. Segera setelah itu, bibir dari Kunling yang sudah dipenuhi dengan darah, dirinya langsung mencium bibir dari Lindong. Darah segar milik Kunling pada saat ini telah memasuki mulut dari Lindong, yang akhirnya hal itu mulai menyebar. Sebuah riak hitam secara samar-samar telah dipancarkan dari dalam tubuh Kunling, yang kemudian hal itu segera menyelimuti seluruh tubuh Lindong. Riak ini pun menjadi semakin padat, yang akhirnya mereka berdua menjadi kepompong di dalam riak hitam yang melilit tubuh mereka berdua. Sebuah riak pada saat ini dipancarkan dari dalam telapak tangan Lindong, tepat ketika tangannya menyentuh tangan ibunya. Detik berikutnya, yang Lindong lihat hanyalah dua sosok yang tiba-tiba saja berubah. Hal ini secara bertahap telah menjadi ilusi. Meskipun tubuh dari dua sosok ini telah menghilang, namun tatapan mata ibu dari Lindong masih dipenuhi dengan ekspresi kasih sayang dan juga kelembutan. Sementara ayah dari Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya
dan raut wajahnya mengandung banyak pujian. Lindong kemudian bergumam pada dirinya sendiri, "Ayah, Ibu." Ketika Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja sebuah suara yang samar bergema di dalam hati Lindong. Karena itu adalah suara dari Kunling yang mengatakan, "Lindong, jika kinerjamu terus memburuk seperti ini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu." Mendengar ucapan dari Kunling, Lindong pun segera tersadar. Dia segera menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian Lindong pun tersenyum dan tekad api pada saat ini kembali muncul di dalam dirinya. Lindong mengepalkan tangan erat-erat sambil mengatakan, "Ayah, Ibu, kalian berdua bisa tenang karena aku baik-baik saja di tempat ini. Tunggu saja, aku akan segera kembali." Setelah mengatakan hal ini, Lindong benar-benar mendapatkan kesadarannya kembali dan dia harus bisa mengendalikan kekuatan ini. Sementara Lindong sekarang juga berkata di dalam hati untuk menjawab perkataan dari Kunling, "Nona Ling Er, terima kasih banyak. Dan ini akan menjadi terakhir kalinya aku menyusahkan dirimu." Segera setelah itu Lindong pun secara perlahan merentangkan tangannya dan energi mental pada saat ini telah melesat maju dengan cepat tanpa ada yang menahan. Akhirnya hal itu segera bertabrakan dengan kehendak reinkarnasi yang cukup misterius. Sosok-sosok cahaya yang tidak terhitung jumlahnya terus melintas di dalam benak Lindong. Seolah-olah Lindong pada saat ini sedang melewati sebuah kenangan yang tidak ada habisnya. Namun Lindong tidak lagi tersesat seperti sebelumnya. Tatapan mata Lindong berkilauan dan dia terlihat setenang batu. Seolah-olah beberapa orang di luar menyaksikan bunga yang mekar dan juga layu, atau awan yang berkumpul dan kemudian membubarkan diri. Pemahaman reinkarnasi ini terus berputar seperti sebuah roda, dan itu dilakukan tanpa henti. Waktu pun terus berjalan yang pada akhirnya kepompong ringan yang telah menyelimuti Lindong dan juga Kunling di atas platform batu kini secara bertahap telah menghilang. Kedua sosok itu pun pada akhirnya terlihat kembali yang sedang duduk dengan tenang. Dan pada saat ini tubuh mereka berdua sebenarnya telah ditutupi oleh lapisan debu yang cukup tebal dan sedikit berkilauan. Lautan reinkarnasi ini memiliki cahaya yang cukup cerah, dan kemudian banyak cahaya itu pun mengandung kehendak reinkarnasi yang secara diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam tubuh Lindong dan juga Kunling. Tempat ini menjadi cukup hening karena sebuah pelatihan pahit berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Dan pada akhirnya sosok kurus dari Lindong yang berada di atas platform batu, tubuhnya mulai menggigil. Segera setelah itu, matanya yang selama ini tertutup rapat secara perlahan terbuka. Mata hitam dari Lindong masih sama pekatnya seperti sebelumnya. Namun, pada saat ini ada sebuah perasaan yang tidak terlukiskan di dalam kegelapan pekat. Seolah-olah hal itu ada riak reinkarnasi yang telah menyebar di dalam kegelapan dari mata Lindong. Ketika di dalam tatapan mata Lindong ada riak reinkarnasi yang cukup samar, di saat yang sama, hal itu juga terjadi di dalam tatapan mata dari Kunling. Ketika pertama kali Lindong membuka matanya, dia belum memiliki kesadaran sepenuhnya. Barulah beberapa saat kemudian, Lindong kembali mendapatkan kejelasan dari pandangannya. Saat Lindong melihat tubuhnya telah tertutupi oleh debu, dia dengan lembut segera tersenyum. Setelah itu, Lindong pun menyentakkan tubuhnya, dan kilauan kelap-kelip di atas debu itu semuanya segera terangkat. Hal ini tampak seperti puluhan ribu cahaya yang segera menyebar ke langit dengan cara yang sangat mempesona. Detik berikutnya, Kunling pun segera berkata pada Lindong, "Selamat, kau telah berhasil." Mendengar hal ini, Lindong pun segera melihat pada Kunling yang raut wajahnya tampak sangat mempesona. Pada saat ini, Kunling memiliki ekspresi yang cukup tenang, sementara riak-riak di dalam tatapan matanya membuatnya terlihat sangat memikat. Selain itu,
Lindong juga bisa merasakan dengan jelas ada riak reinkarnasi di dalam tubuh Kunling. Jelas dia telah memperoleh banyak keuntungan seperti yang didapat Lindong saat ini dari warisan guru pelahap. Detik berikutnya Lindong segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Kunling sambil mengatakan, "Terima kasih banyak atas bantuanmu, Nona Kunling." Bagaimanapun juga Lindong sangat menyadari bahwa dirinya berhasil mendapatkan kehendak reinkarnasi adalah karena perlindungan dari Kunling. Jika tidak, kemungkinan Lindong akan tersesat, yang kemudian dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Mendengar ucapan terima kasih dari Lindong, Kunling hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dengan acuh tidak acuh, dia pun mengatakan, "Sebenarnya, aku hanya membantu diriku sendiri." Kekuatan dari Kunling pada saat ini mungkin memang telah melonjak, tapi tekanan yang cukup menyesakkan yang dia rasakan dari batu simbol melap di dalam tubuh Lindong pada akhirnya juga telah berkurang secara signifikan. Dan kali ini, Kunling bisa mendapatkan kembali ekspresi dingin, seperti saat pertama kali dia bertemu dengan Lindong. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menatap wajah cantik dari Kunling. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong beralih ke bibir dari Kunling yang cukup memikat. Tampaknya ada jejak darah di bibir cantik itu. Sebuah kilatan kali ini segera melintas dalam tatapan mata Kunling setelah dia mendeteksi di mana arah mata Lindong melihat. Karena Kunling tidak ingin mengakui kekalahan, dia pun dengan keras kepala menatap balik mata dari Lindong. Saling pandang ini pun tidak berlangsung lama sebelum pada akhirnya Kunling mengepalkan tangannya dengan lembut, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia masih bisa merasakan tekanan yang cukup menyesakkan ketika menatap mata Lindong. Hal ini membuat Kunling merasa tidak berdaya. Sambil memalingkan wajahnya dari Lindong, Kunling pun segera mengatakan, "Lindong, kau sudah berjanji pada leluhurku bahwa kamu tidak akan menggunakan batu simbol melahap di dalam tubuhmu itu untuk menekan diriku." Mendengar kata-kata itu, Lindong segera menjawabnya, "Aku tidak pernah menggunakan batu simbol melahap di dalam tubuhku untuk menekanmu saat ini. Karena sebenarnya perasaan yang dirasakan Kunling ini bukan berasal dari batu simbol melahap, melainkan itu adalah sebuah perasaan yang telah muncul di dalam hati Kunling terhadap seorang Lindong." Detik berikutnya Kunling buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Lindong, kenapa kamu merasa senang saat ini? Warisan kita itu baru setengah jadi." Lindong sedikit terkejut lalu mengatakan, "Hah? Hanya setengah jadi?" Sementara Kunling, dia segera bertanya, "Kita berdua memang telah memahami kehendak reinkarnasi. Namun sebenarnya kekuatanmu masih berada di tahap kematian mendalam, bukan?" Mendengar kata-kata dari Kunling itu, Lindong segera mengecek tubuhnya, yang kemudian dia mengerutkan dahinya. Karena pada saat ini, Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya hampir tidak mengalami peningkatan, dan hal itu masih berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Sementara Kunling pada saat ini mengurutkan dahinya, lalu dia mengatakan, "Memahami kehendak reinkarnasi seharusnya adalah langkah pertama, dan kita kemungkinan memang telah mencapainya. Tapi kultivasi dari tubuh fisik kita sebenarnya masih cukup jauh dari tahap reinkarnasi itu sendiri." Mendengar hal itu, Lindong segera bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tatapan mata cantik dari Kunling segera dipenuhi keraguan ketika dia melihat pada lautan reinkarnasi yang tampak tidak memiliki ujung. Sambil menggelengkan kepalanya, Kunling pun berkata, "Apakah mungkin kita harus berlatih di dalam lautan ini?" Dengan ekspresi wajah yang cukup muram, Lindong secara perlahan berjalan ke tepi dari platform batu sebelum akhirnya dia menundukkan kepalanya untuk melihat lautan reinkarnasi yang sangat mempesona. Dan hal ini membuat Lindong segera bergumam, karena tempat ini berisi seluruh kultivasi dari guru pelahap. Kemungkinan kita untuk bisa mendapatkan kekuatannya memang harus berlatih di lautan reinkarnasi ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, semburat keterkejutan melintas dalam tatapan mata Kunling, yang kemudian dia berkata, "Apakah kamu sebenarnya ingin mengatakan bahwa kita harus memasuki lautan reinkarnasi?" Karena bagi seorang Kunling, dia sangat mengetahui dengan jelas bahwa lautan reinkarnasi ini
memang dipenuhi dengan kekuatan yang perkasa dari guru pelahap. Sebelumnya, kehendak reinkarnasi yang berhubungan dengan mereka hanyalah sesuatu yang muncul di luar dari lautan reinkarnasi ini. Menghadapi hal itu saja sudah sangat sulit. Apakah mereka berdua bisa bertahan hidup jika benar-benar masuk ke dalam lautan reinkarnasi? Lindong terdiam sejenak, yang pada akhirnya dia tersenyum tipis sambil mengatakan, "Nona Kunling, bagaimana mungkin kita bisa memahami reinkarnasi jika kita membiarkan diri terjebak di dalam kematian?" Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Kunling hanya bisa menghela nafas dengan pelan. Ada sedikit keraguan yang kemudian terucap oleh Kunling. "Kau itu benar-benar individu yang cukup berani." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia mengulurkan tangannya ke arah Kunling sambil mengatakan, "Nona Kunling, maukah dirimu menemani diriku di dalam petualangan yang sangat berbahaya ini?" Ketika melihat tangan dari Lindong telah terulur ke arahnya, Kunling dengan lembut hanya bisa mengatupkan giginya. Beberapa saat kemudian, dia juga mengulurkan tangan ke arah Lindong, yang kemudian menggenggam erat tangan Lindong sambil mengatakan, "Sebenarnya kamu itu terlalu licik. Jelas bahwa kamu ingin aku mengikuti dirimu hanyalah karena kamu membutuhkan perlindungan dariku." Lindong tidak menolak ucapan dari Kunling, karena sebenarnya memang itu yang dia inginkan. Kali ini, Lindong benar-benar menggenggam erat tangan dari Kunling. Segera setelah itu, dia menghirup nafas dalam-dalam sambil tersenyum ke arah Kunling. Lindong mengatakan, "Nona Kunling, sudah saatnya kita pergi." Kunling pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Segera setelah itu, mereka berdua maju secara bersamaan, dan akhirnya tubuh mereka berdua pun kini telah masuk ke dalam lautan reinkarnasi. Sebuah suara dengungan pun terdengar ketika mereka berdua benar-benar masuk ke dalam lautan ini. Detik berikutnya, Kunling maupun Lindong bisa merasakan sebuah energi perkasa yang tidak berujung menyapu ke arah tubuh mereka dari segala arah. Dan hal ini langsung menyerang dengan cara yang cukup sombong. Menghadapi serangan seperti ini, bahkan tubuh fisik Lindong yang cukup kokoh, dia masih merasa kesulitan untuk bertahan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh Lindong pada akhirnya menegang, sementara pembuluh darahnya kini segera terlihat. Kali ini, seluruh meridian dari tubuh Lindong pada akhirnya membengkak hingga batasnya, seolah-olah itu akan segera meledak. Namun di sisi lain, ekspresi di raut wajah dari Kunling sangat berbeda dengan Lindong. Pada saat ini, Kunling masih terlihat sangat tenang. Bahkan, dia tidak memiliki rasa sakit sedikit pun. Sebaliknya, Kunling malah menikmati sensasi seperti ini. Sebuah erangan yang cukup menyedihkan segera terdengar oleh Kunling, yang kemudian mata dari Kunling yang tertutup pada akhirnya terbuka. Setelah itu, dia melihat bahwa Lindong sudah meringkuk karena dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Kunling pada saat ini tidak bisa berbicara di dalam air, namun ekspresi kecemasan mulai melintas di dalam wajahnya yang cantik. Sesaat kemudian, Kunling menggunakan kukunya untuk merobek pergelangan tangan. Segera setelah itu, darah merah pun mulai menyebar dari dalam tubuh Kunling. Darah segar ini pun kemudian melilit tubuh dari Kunling bersama dengan Lindong. Jika dilihat dari jarak yang cukup dekat, maka akan ditemukan jejak garis hitam yang bercahaya di dalam darah dari Kunling. Detik berikutnya, tangan dari Kunling segera terulur, yang kemudian dia memeluk tubuh Lindong. Sementara darah juga terus mengalir keluar dari pergelangan tangan milik Kunling. Dalam sekejap saja, hal ini membuat raut wajah dari Kunling terlihat cukup pucat. Akibat lilitan darah milik Kunling itu, akhirnya Lindong dan juga Kunling sendiri kembali menjadi kepompong darah, dan mereka berdua saling berpelukan di dalam kepompong darah ini. Detik berikutnya, kepompong darah secara bertahap telah maju ke bagian terdalam dari lautan reinkarnasi. Di sekeliling mereka ada gelombang pilar-pilar cahaya yang sangat kuat. Namun hal itu segera tersedot masuk ke dalam kepompong darah, dan ini mirip seperti ikan paus yang sedang menghisap air.
seluruh lautan reinkarnasi mulai bergejolak, dan aura Kunling serta Lindong di dalam kepompong darah menjadi semakin kuat ketika energi dalam lautan ini terus mengalir masuk ke dalam tubuh mereka. Setelah itu, berbagai rintangan pun dengan mudah telah ditembus. Waktu pun terus berlalu secara diam-diam dan tanpa sadar. Lindong beserta dengan Kunling sudah berada di dalam lautan reinkarnasi selama lebih dari 2 bulan. Sementara itu, dalam periode waktu ini, wilayah iblis sekarang juga telah menjadi gempar karena insiden sebelumnya yang terjadi di tempat ini. Sumber keributan itu berasal dari Raja Yimo yang telah muncul pada saat itu. 4 Raja Yimo beserta dengan Raja Kursi ke-10 bahkan barisan seperti ini cukup untuk menggetarkan seluruh faksi di dalam wilayah iblis. Ada banyak individu kuat yang sebenarnya tersembunyi di wilayah iblis ini. Selain itu, beberapa faksi juga memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Namun, faksi-faksi ini telah sengaja dibuat low profile dan hal itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimanapun juga, seluruh faksi yang berada di wilayah binatang iblis ini memiliki sejarah yang panjang dan juga kuat. Bahkan beberapa di antara mereka sudah ada sejak zaman kuno. Oleh karenanya, faksi-faksi ini juga memiliki pemahaman tentang sesuatu yang disebut dengan Yimo. Di masa lalu, Yimo tetap bersembunyi dan hanya sedikit orang yang bisa memperoleh informasi tentang mereka. Namun, pada saat ini barisan Yimo yang sangat menakutkan sebenarnya telah muncul, dan hal itu menyebabkan banyak faksi menjadi cukup khawatir. Bagaimanapun juga, semua orang tahu akan konsekuensi yang cukup menakutkan yang disebabkan oleh perang dunia kuno saat itu. Mengingat hal ini, beberapa orang kuat di dalam faksi kemudian berkata, berapa banyak nyawa yang akan hilang jika perang dunia saat itu terjadi kembali. Dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, wilayah iblis pada akhirnya berubah menjadi kegemparan, dan banyak faksi-faksi besar secara diam-diam mulai menyebarkan mata-mata mereka untuk mencari informasi tentang suku Yimo. Cerita kemudian berpindah ke wilayah perang binatang, tepatnya di Istana Empat Titan. Pada saat ini reputasi dari Istana Empat Titan sendiri menjadi semakin terkenal dari hari ke hari. Sejak kemunculan 5 Raja Yimo saat itu, hubungan antara suku Martin Langit, suku Naga, dan juga Istana Empat Titan menjadi semakin erat. Selain itu, ada juga beberapa informasi dari sumber yang tidak diketahui menyatakan bahwa pimpinan pertama dari Istana Empat Titan telah memperoleh warisan dari guru pelahap. Hal ini menyebabkan Istana Empat Titan benar-benar naik daun di seluruh wilayah iblis, dan mereka menjadi faksi yang tidak bisa diremehkan. Mengetahui hal ini, pada akhirnya banyak ahli mulai berduyun-duyun untuk bergabung dengan Istana Empat Titan. Ada banyak orang yang telah duduk di aula utama dari Gunung Petir Dalam yang pada saat ini bernama Istana Empat Titan. Di antara semua sosok yang duduk, yang menjadi pimpinan mereka saat ini adalah Xiao Diao, karena sebenarnya sekarang Xiao Yan telah melakukan pengasingan diri sebagai upaya untuk maju ke tahap samsara. Oleh karenanya, Xiao Diao memutuskan untuk tinggal di dalam Istana Empat Titan dan menjadi pemimpin sementara di tempat ini karena dia memiliki hubungan dan juga status yang cukup dekat dengan Lindong. Tidak ada satupun orang di dalam Istana Empat Titan yang memiliki keberatan tentang Xiao Diao yang menjadi pimpinan sementara dari tempat ini. Sementara Komandan Naga Langit, Komandan Kera Emas, Komandan Elang Hantu, Shoyi, Zoli, dan juga yang lainnya, kali ini mereka semua telah duduk di hadapan dari Xiao Diao. Aura yang terpancar dari dalam tubuh mereka tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu. Faktanya, pada saat ini ada riak energi samar dari reinkarnasi di dalam tubuh mereka, dan hal itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya kultivasi mereka semua telah menyentuh dengan energi reinkarnasi. Meskipun hanya ada sedikit peningkatan,
Namun sebenarnya itu akan membuat perbedaan yang besar. Sementara itu, sebenarnya kali ini di dalam Istana Empat Titan juga ada beberapa wajah baru yang telah bergabung. Orang-orang ini juga memiliki aura yang sangat kuat. Oleh karenanya, dalam hal ukuran kekuatan, Istana Empat Titan yang lama hampir tidak bisa dibandingkan dengan Istana Empat Titan saat ini. Sementara Xiao Dao yang duduk di kursi pimpinan, dia mendengarkan berbagai informasi yang disampaikan kepadanya dengan lembut. Xiao Dao pun menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Xiao Dao itu adalah penerus pimpinan dari suku Martin Langit. Oleh karenanya, dia jauh lebih mahir menangani masalah ini jika dibandingkan dengan Lindong. Maka dari itu, tidak ada satupun orang yang meragukan kemampuan kepemimpinan dari Xiao Dao. Setelah Komandan Naga Langit menyampaikan informasi yang dia dapatkan kepada Xiao Dao, kali ini Komandan Naga Langit balik bertanya, "Pimpinan kedua, apakah masih belum ada berita tentang pimpinan pertama?" Karena selama 2 bulan ini, mereka semua yang berada di dalam Istana Empat Titan tidak ada satupun yang mendapatkan kabar dari Lindong. Xiao Dao sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Kalian semua tidak perlu khawatir. Meskipun warisan dari guru pelahap itu memang sangat kuat, tapi Lindong juga bukan individu biasa. Aku percaya dia pasti akan baik-baik saja." Mendengar kata-kata dari Xiao Dao itu, Komandan Naga Langit tiba-tiba saja mengatakan, "Benar sekali apa yang dikatakan oleh pimpinan kedua. Tapi sebenarnya saat itu pimpinan pertama menginstruksikan pada kami untuk memeriksa wilayah Suan Timur. Dan pada akhirnya kita mendapatkan beberapa informasi dari wilayah Suan Timur." Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, Xiao Dao tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya telah berubah menjadi tegas, lalu berkata, "Informasi apa itu? Katakan." Komandan Naga Langit segera mengatakan, "Sepertinya perang telah pecah di wilayah Suan Timur, dan pada saat ini hanya tersisa 3 dari 7 sekte besar di wilayah Suan Timur. Terlebih lagi, orang yang memulai perang ini juga merupakan faksi yang pernah disebutkan oleh pimpinan pertama, dan itu adalah Gerbang Yuan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Gerbang Yuan benar-benar ingin menguasai seluruh wilayah Suan Timur? Kenapa mereka menjadi sangat berani untuk mengibarkan perang ini? Dan bagaimanakah reaksi dari Lindong setelah dia mengetahui bahwa sebenarnya Gerbang Yuan telah memulai perang di wilayah Suan Timur? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.